Baiklah, kita kerjakan soal nomor 1. Kalau teman-teman ketemu soal nomor 1 seperti ini, jangan langsung teman-teman kerjakan dari kiri ke kanan, karena ini angkanya sangat ribet. 2,2 dikali 0,75 ditambah 3/5 dibagi 1/8. Jadi kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, itu yang lebih mudah untuk kita kerjakan. Ini seperti 0,75 ini bisa kita ubah menjadi 3/4 ya. Nah, 3/4 ini nilainya adalah 0,75. Jadi kita lihat 2,2 kali 0,75 adalah 3/4 ditambah 3/5. Nah, dibagi 1/8 ini adalah sifat dari pecahan biasa. Kalau yang dibagi dia menjadi kali dan pembaginya dibalik. Jadi 1/8 menjadi 8/1. Jadi sama dengan, kita coret dulu, 1,1 ini 2. Jadi sama dengan 3,3/2 ditambah 24/5. Jadi sama dengan, kita samakan penyebut terlebih dahulu, per 10. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 dikali 3 16,5 ditambah 10 dibagi 5 2. 2 dikali 24 48. Ini sama dengan 64,5/10. Kalau bilangan dibagi 10 kita hanya memainkan koma. Jadi kalau dibagi 10 koma kita pindahkan ke sini, jadi di sini komanya, jadi sama dengan 6,45. Jadi jawabannya adalah 6,45 ya. Baru nomor 1 enggak ada jawabannya. Baiklah, untuk soal nomor 2, 7,7 dibagi 2,5 dikurang 2/4 dikali 3/4. Nah, mungkin untuk soal nomor 2 ini kita nggak harus tahu ini jumlahnya berapa secara detail, tapi kita mungkin bisa tahu jawabannya itu, ataukah dia A, B, C, D, E. Nah, kita lihat dari sini 7,7 dibagi 2,5. 7,7 dibagi 2,5. 2,5 dikali 3 itu 7,5. Jadi kalau saya ubah sama seperti 3, kan 2,5 dikali 3 7,5. 7,7 dikurang 7,5 jadi 0,2. 0,2 per 2,5. Berarti 3, sekian. Jawaban yang hasil yang ini itu 3, sekian. Jadi kita dikurangkan dengan 2/4 dikali 3/4. Jadi 2/4 dikali 3/4 kita coret dulu 2. Jadi sama dengan 3/8. Nah, 3/8 ini nilainya nggak sampai 5. Berarti kurang lebih nggak sampai 0,5. Ya, kurang lebih 0,5 lah. 0,5 kurang. Kalau yang lebih pasnya jadi 3,75. Jadi kita anggap saja 0,5. Jadi dari nilai ini, nilai yang ini dia nilai 3, sekian dikurang 0,5 teman kurang, jadi jawabannya adalah 2, sekian. Jawabannya adalah D, 2,625. Baiklah, untuk soal nomor 3 itu ya mungkin kalau teman-teman mau menggunakan cara biasa ya bisa, karena ini antara menggunakan cara biasa sama cara nalar tidak terlalu beda jauh. Jadi supaya tidak bingung kita menggunakan cara biasa saja ya. 4/5 ditambah 3/5 ditambah 3/8 tambah 6/8 ditambah 1/2. Nah, kalau cara biasa ya teman-teman jadikan pecahan bawah ini menjadi per 40, nanti dibagi ya seperti biasa. Tapi kalau mau dengan cara yang sedikit nalar, jadi kita kerjakan dulu yang sama penyebutnya. Ini sama dengan 7/5 ditambah 9/8 ditambah
1 1/2. Ini kalau kita pecah lagi, 1 2/5 ditambah 1 1/8 ditambah 1 1/2. Ini 1 2 3. Ini nilainya sudah 3. Kurang lebih nilainya ada lebih dari 3. Kita lihat di sini yang jawabannya lebih dari 3 dan tidak terlalu jauh. Itu ada 4,025 dan 4,2. Nah, terus kita lihat lagi. Setengah ini adalah 0,5. 0,5. 1/8 ini adalah 1/8 ini nilainya 0,125. 0,125. Kita lihat. Dan 2/5 ini nilainya 0,4. 0,4. Kita tambah jadi 1,025. Jadi tambah 3 ditambah 1,025 sama dengan 4,025. Jadi jawabannya adalah E. Cuman untuk soal nomor 3 ini saya rekomendasikan kalau teman-teman yang memang menghitungnya kuat menggunakan cara ini. Tapi kalau bagi teman-teman yang menghitungnya kurang kuat, bisa memakai cara biasa, yaitu disamakan dulu penyebutnya satu-satu. Nah, untuk soal nomor 4 ini ya saya tidak tahu ini soalnya salah atau memang begini ya. 1/4 dikali 1/64 dikali setengah. Ini soalnya sangat standar ya teman-teman, tidak ada cara nalar, paling cuman supaya tidak terlalu susah. Jadi 1/4 dikali 1/64 dikali setengah dikali 1/2. Ya, ini soalnya sangat standar ya, tidak terlalu mempengaruhi antara kita memakai nalar ataupun memakai cara biasa. 1/64 kita bagi 4 dulu. 1/64 dibagi 4 berarti 41. 41 dibagi 2, coret-coret sama dengan 20,5. Jawabannya adalah 20,5. Jawabannya adalah A, 20,5. Nah, untuk soal nomor 5, 2/4 dikali 7,5 dikurang 7,5 dibagi setengah. Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini, kita harus ganti menjadi bentuk yang lebih mudah. Kalau kita lihat sini, kita lebih mudah kalau kita ganti menjadi pecahan biasa semua terlebih dahulu. Jadi 1/4 dikali 7,5 dikurang 7,5 dibagi 2. Jadi mana 7,5 ini bisa kita ubah. Kalau saya kali 2/2, 7,5 dibagi 7,5 dikali 2/2 itu sama seperti 15/2. Jadi 7,5 ini bisa kita ganti menjadi 15/2. Ini 2, langsung kita kerjakan. 2 dikali 4 8 ditambah 1 9, berarti 9/4 dikali 15/2 dikurang 15/2 karena dia di sini dibagi setengah ya, ini bagi setengah. Jadi dikali dan angkanya dibalik, dikali 21. Ini 7,5 dibagi 1/2. Kalau kita sifat dari pecahan biasa pembagian, dia menjadi kali tapi angka setelahnya dibalik, yang pembilang menjadi penyebutnya pembilang. Jadi 1/2 menjadi 2/1. Ini bisa kita coret 1. Nah, untuk soal ini teman-teman mungkin bisa kita kerjakan dengan cara biasa, atau kalau kita memang nalarnya sudah lumayan nyampe, kita tanpa harus mengerjakan dengan selesai pun kita sudah tahu jawabannya. Kita lihat sini, 9/4 dikali 15/2 dikurang 15. Kira-kira cara yang paling gampang adalah kita jadikan terlebih dahulu 9 dikali 15/8 dikurang 15.
Ini kita masuk ke sifat matematika dasar ya. Jadi 9/8 kali 15 dikurang 15. Ini kalau tidak salah nama sifat distributif. Jadi 9/8 dikurang 1 dikali 15. Nah, ini ada sifat distributif di mana ini setara dengan di sini. Yang di sini setara sama yang di bawah sini. Karena 9/8 dikali 15 hasilnya 98 kali 15. Min 1 dikali 15 hasilnya min 15. Jadi nilai ini setara. Jadi langsung kita kerjakan saja. Ini 9/8 dikurang 1 sama dengan 1/8 dikali 15. Ya. Jawabannya adalah sekitar 2 kurang sedikit. Kita lihat pilihan gandanya, biasanya kalau sudah spesifik seperti ini dia langsung kelihatan jawabannya. Tapi kita lihat di nomor 5 mungkin jawabannya tidak ada, dia salah soal atau salah ketik ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah sekitar 2. Atau kalau nanti dia pilihan ganda itu A-nya A 1,8, B 1,7, baru kita cari lagi. 1/8 dikali 15 ini kurang lebih 1,875. Ini jawabannya adalah 2 atau 1,875. Jawabannya tidak ada di sini ya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini dia ada deret aritmatika ya. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sekian-sekian. Ini mungkin teman-teman bisa ditambahkan semua satu persatu atau bisa menggunakan rumus kalau teman-teman ingat sama rumusnya, atau bisa juga kita memakai cara lain seperti ini. 1 ditambah 2, 1 tambah 2 tambah 3 titik ditambah 29 sama dengan berapa? Jadi kalau kita buat seperti ini, 1 ditambah 29 sama dengan 30. 2 ditambah sini kan 28 kan? 2 tambah 28 30. 3 ditambah 27 sama dengan 30. Jadi kita lihat pola sini, kalau yang angka awal dan angka akhir ditambahkan, begitu juga yang sebelahnya ditambahkan, dia membentuk angka 30. Nah, setelah kita tahu ini berarti kita lihat ada berapa angka 30 dibentuk. Cara mengetahuinya adalah kita lihat 1 tambah 29, 2 tambah 28, 3 tambah 27. Berarti kita ambil tengahnya yaitu angka 15. Dia di 15 dia sudah tidak ada pasangan lagi. Nanti pasangan gini, 14, 15, 16. 14 ditambah 16, 30. Sedangkan yang 15 ini dia tidak ada pasangan. Jadi nanti jawabannya pasti ujungnya ada 5. Nah, kita lihat jawabannya kalau tidak A dan juga C. Jadi kita lihat di sini ada 14. Yang terakhir itu adalah angka 14. Ini 14 dikali 30. 30-nya ada 14 kali ditambah 15 sama dengan 14 28 420 ditambah 15 sama dengan 435. Ini jawabannya adalah A, 435. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 7. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat 4, 5, 7. Nah, soal nomor 7 dia sedikit unik ya teman-teman. Dia merupakan sebuah deret, tapi deretnya dia aneh. Kan kayak biasa kita tahu deret itu ada 2, ada deret aritmatika dan deret geometri, tapi ini tidak termasuk dari keduanya. Jadi kalau kita menemukan soal seperti ini, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh si pembuat soal. Apakah kita harus mencari pola, ataukah kita harus mengerjakan satu-satu, atau ada cara lain. Karena mungkin ini karena dia angka cuma sedikit, kita coba kita uraikan ya teman-teman. 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 16, 25, 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 6, 4, 9 kuadrat 8, 10, 1. Nah, mungkin kalau kita lihat dari angka-angka ini ya tidak ada yang istimewa ya. Dari angka-angka ini apa
jadi dijumlahkan ada bentuk pola tersendiri ya, sepertinya lebih berat untuk berpikir mencari pola daripada harus mengerjakan penjumlahan semua ini. Tapi kalau memang kita harus jumlahkan, kita harus pintar-pintar ya teman-teman, jangan sampai menyusahkan diri sendiri. Kita harus mencari, jangan teman-teman jumlahkan dari atas ke bawah semua diginiin, jangan. Ini akan memakan waktu dan juga bisa ada kemungkinan akan salah. Jadi kita harus cari pasangan angka-angka ini yang bisa menjadi kelipatan 10 lah, yang mudah. Seperti nih, 1 ditambah 9, 10. 4 ditambah 16, 20. Kita lihat lagi, 36 ditambah 64, 100. 49 ditambah 81, 130. Dan yang gak ada pasangan 25. Nah, jadi bisa kita tambahkan ya, sedikit lebih mudah daripada kita harus menambahkan ini semua ke bawah. Jadi 005 2368 285. Ya, jawabannya nggak ada lagi ya. Ada, ini ada. Jawabannya B, 285. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini, jika A sama dengan 5, B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 dikurang 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat min B pangkat 3. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan 2 kurung terlebih dahulu. Kita kasih kurung di sini dan juga di sini. Ya, dari yang sebelah kiri bisa kita keluarkan A kuadrat ya. A kuadrat A min 3B. Dari sebelah kanan kita bisa mengeluarkan B kuadrat. B kuadrat dalam kurung 3A min B. A kuadrat A min 3B ditambah B kuadrat 3A min B. Nah, dengan ini kita bisa lihat sudah, langsung saja kita masukkan nilainya. A kuadrat berarti 5 kuadrat sama dengan 2, 5. A dikurang 3B, A nya 5, B nya 2, berarti 5 min 6 sama dengan min 1 ditambah B kuadratnya adalah 4 dalam kurung 3A, 3 kali A, 3 kali 5, 15, dan dikurang B. B adalah 2, min 2. Ini sama dengan min 25 ditambah 4 dikali 13, 26, 52. Sama dengan 52 dikurang 25, berarti 27. Jawabannya adalah C. Kita ini untuk soal nomor 9. Soal nomor 9. 882 ditambah 115 kuadrat. Nah, untuk soal seperti ini udah jelas ya, kita tambahkan terlebih dahulu baru kita kuadratkan. Terus biasanya nanti kemungkinan angkanya angka tidak cantik dan kita harus mengubah dia menjadi angka cantik. Ini 882 tambah 115 sama dengan tambah 7997 kuadrat. Nah, yang saya bilang kan, dia angkanya tidak cantik, 997 kuadrat. Berapa nilai dari 997 kuadrat? Mungkin teman-teman kalau sudah tidak punya rencana lagi, sudah capek pikir, bisa langsung dikalikan. Cuman ini kalau menurut saya masih merepotkan untuk mengkuadratkan angka yang tidak cantik seperti 997 kuadrat ini. Dia mungkin bisa kita akali dengan mengubah angkanya menjadi angka lain yang senilai. Ini 997 kuadrat ini sama seperti 1000 dikurang 3. 1000 dikurang 3 sama 997. Berarti 997 kuadrat. Nah,
Berarti kita udah dapat 1000 dikurangi 3 kuadrat. Kita masuk ke prinsip A min B kuadrat. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi sini A kuadrat 1000 kuadrat sama dengan 1 juta dikurang 2 dikali A dikali B sama dengan 6000. Jadi 2 dikali 3 6 dikali 1000 6000 ditambah B kuadrat 9. Bisa kita lihat yang ujungnya 9, berarti jawabannya kalau enggak C ya E ya. Terus kita lihat yang angkanya 1 juta dikurang 6000. 1 juta dikurang 6000 ini adalah 994.009. Jadi jawabannya adalah C, 994.009. Oke, jadi sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Baiklah, di sini 0,00639 kuadrat. Ya, kalau kita lihat dari soalnya ini sepertinya lebih lama kita berpikir bagaimana cara cepatnya daripada cara lambatnya. Tapi biar teman-teman tidak bingung, mungkin sini saya bisa kasih tips. Pertama, teman-teman jangan hiraukan dulu angka 0. Jadi teman kerjakan dulu angka sebenarnya 639 kuadrat. Jadi 639 dikali 639 sama dengan dikali. Nah, lebih cepat kalau kita kali langsung saja lah ini daripada mencari cara cepatnya ya. 1 8 3 kali 9 27 tambah 8 35 3 di sini. 6 kali 9 54 57. 9 kali 3 27 2 3 kali 3 9 11 1 6 kali 3 18 19. Terus 9 kali 6 54 5 kita simpan dulu. 3 kali 6 18 ditambah 5 23 2 6 kali 6 36 37 38. Jangan tambah. Jadi 1 2 masuk sini 1 9 9 tambah 4 3 1 8 1 0 4. Jawabannya adalah 408321. Berarti jawabannya antara B dan juga E. Sekarang kita lihat dia di sini hanya ada satu angka di depan angka yang sebenarnya 0,0. Jadi kalau kita kuadratkan, berarti angka 0 menjadi ganda. Jadi kalau di sini hanya 1, berarti kalau dikuadratkan dia menjadi 2. Berarti 0,00. Jadi awalnya adalah 0,00 dilanjutkan dengan 408321. Jadi jawabannya adalah E.